Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Dina Aulia Safitri dari kelas 10-1 sesi 2. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Baiklah, yang saya hormati Ibu Emilia Rosa selaku pembimbing mata pelajaran ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas ekonomi lembar aktivitas 14 tentang pasar modal. Soal pertama, yaitu jelaskan produk pasar modal yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Beberapa produk pasar modal yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yaitu saham, reksadana, surat utang atau obligasi, dan exchange traded fund. 2. Analisislah keunggulan dan kelemahan dari setiap produk. Jawab. A. Saham. Keunggulan 1. Memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. 2. Tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru. 3. Tidak memerlukan perawatan. Kelemahan 1. Potensi return yang tinggi pada saham. 2. Karena sangat liquid kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif. 3. Tidak memerlukan pegawai. B. Reksadana. Keunggulan 1. Manajemen portofolio tingkat lanjut. 2. Reinvestasi dividen. 3. Pengurangan risiko keselamatan. Kelemahan 1. Rasio biaya tinggi dan biaya penjualan. 2. Penyalahgunaan manajemen. 3. Inefisiensi pajak. C. Surat utang atau obligasi. Keunggulan 1. Investasi lebih aman. 2. Menerima keuntungan berupa bunga atau kupon. 3. Pendapatan yang terjamin. Kelemahan 1. Tidak bisa dicairkan setiap saat. 2. Risiko uang tidak kembali. 3. Risiko tingkat bunga. D. Exchange Traded Fund atau ETF. Keunggulan 1. ETF lebih efisien. 2. Mudah dan fleksibel. 3. Rendah biaya dan risiko. Kelemahan 1. Ada biaya pajak capital gain. 2. Biaya spread. 3. Carilah informasi tentang langkah-langkah agar dapat berinvestasi di pasar modal. Jawabannya 1. Kenali saham perusahaan yang ingin dibeli. 2. Manajemen keuangan yang baik. 3. Amati pergerakan harganya. 4. Beli saham bertahap. 5. Lakukan diversifikasi investasi. 6. Pahami tempatmu berinvestasi. 7. Jangan investasi saham karena ikut-ikutan. Jika kalian memiliki uang 10 juta rupiah dan akan berinvestasi di pasar modal, maka bagaimana cara kalian menentukan emiten yang akan kalian pilih sebagai tempat investasi? 1. Carilah perusahaan yang pertumbuhan latarnya bagus dan stabil. 2. Melihat nilai return on equity atau ROE di atas bunga kredit dengan cara melihat tingkat pengembalian ekuitas harus lebih tinggi dari bunga bank. 3. Melihat perbandingan antara piutang dengan utang. 4. Melihat tingkat perdagangan saham, memilih saham aktif dan emiten LQ45. 5. Menganalisis laporan keuangan perusahaan. B. Produk investasi apakah yang akan kalian pilih dan jelaskan alasan mengapa emas, karena emas merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Terus yang C itu bagaimana cara kalian dalam mengurangi resiko kegagalan atau kerugian dalam investasi. 1. Lakukan diversifikasi untuk kurangi resiko investasi. Terus yang kedua, lakukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, analisis dahulu sebelum menempatkan modal. Yang keempat, hentikan kerugian dengan cut loss. Yang kelima, pastikan menggunakan dana atau uang. Pertanyaan nomor 5.
Menurut kalian, mengapa seseorang berinvestasi di pasar modal? Menurut kelompok kami, mengapa seseorang berinvestasi di pasar modal? Karena manfaat pasar modal bagi investor yang pertama adalah mendapat keuntungan. Sudah seharusnya memang tujuan dari berinvestasi adalah mendapat keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Terima kasih. Bandingkan kelebihan dan kekurangan investasi di pasar modal dan investasi emas. Ada 3 kelebihan investasi di pasar modal, yaitu menjadi sumber dana bagi perusahaan dalam waktu panjang. Yang kedua adalah menjadi tempat bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah menjadi penggerak perekonomian bangsa. Dan ada 3 kekurangannya, yaitu bahaya likuidasi atau disebut juga dengan bangkrut yang membayangi. Kedua adalah menjadi tempat peralihan strategi yang tidak benar atau tidak bagus. Yang ketiga adalah adanya kemungkinan pasar saat terjadi sentimen pasar. Investasi emas mempunyai 3 kelebihan juga, yaitu jadi alat tukar. Yang kedua menjadi dana darurat. Yang ketiga tidak memiliki bunga. Yang keempat adalah keamanan lebih tinggi. Yang kelima adalah mudah dicairkan. Yang keenam adalah bebas pajak. Dan ada pula kelemahannya, yaitu yang pertama ada resiko kehilangan. Kedua adalah harga fluktuatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas kalau sila-silanya